Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa memenuhi kita semua dan pertolongan serta bimbingan Roh Kudus nyata dalam hidup kita. Saat ini kita akan segera memulai saat teduh untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada pagi yang indah ini, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang tiada henti mengalir pada kami. Terima kasih atas hidup, kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan segala berkat yang Engkau berikan pada kami. Biarlah pada pagi ini kami dapat memulai hari dengan semangat dan mempersembahkan segala tindakan dan perkataan kami sebagai sebuah ibadah kepadamu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah renungan ini sebagai sarana untuk memuliakan nama-Mu dan memperbaharui hati kami dalam iman. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua melalui renungan ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam satu momen perjalanan hidup kita bersama Kristus, pasti ada di antara kita yang pernah meragukan Allah dan bertanya kepadanya, "Mengapa saya? Mengapa sekarang? Mengapa ini?" Ketika kita bertanya seperti itu, hal yang sebenarnya kita tanyakan adalah apakah Dia tahu keadaan kita dan apakah Allah benar-benar tahu apa yang terbaik bagi kita? Iblis sangat menyukai hal ini. Iblis senang menyaksikan segala jenis kemerosotan dalam keyakinan kita terhadap Allah. Iblis ingin kita percaya bahwa Allah tidak mengetahui apa yang sedang dilakukannya dalam hidup kita. Iblis ingin kita percaya bahwa Allah telah melakukan kesalahan ketika Dia meminta kita melakukan sesuatu dan bahwa Dia tidak benar-benar memiliki rencana yang masuk akal bagi kita. Dan jika iblis berhasil membuat kita percaya hal semacam itu, maka ia juga bisa membujuk kita untuk membantu Allah dalam tanda kutip serta memperbaiki rencana-rencana Allah bagi kita atau bahkan membuat rencana yang lebih masuk akal dan logis. Dalam kisah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, kita membaca perintah Tuhan Yesus dalam Yohanes 11 ayat 39a. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Kita mungkin berpikir bahwa Marta, saudara perempuan Lazarus yang berada di tempat itu, akan diam saja dan menyaksikan Tuhan Yesus berkarya setelah batu kubur disingkirkan. Akan tetapi, reaksi Marta adalah menyatakan apa yang telah ia ketahui, sehingga Marta berharap Tuhan Yesus akan mempertimbangkan kembali keputusannya. Yohanes 11 ayat 39b berbunyi demikian. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Marta menyatakan sesuatu yang sudah jelas. Tentu saja Tuhan Yesus tahu bahwa jenazah yang sudah dikuburkan selama 4 hari penuh pasti sudah sangat bau. Sebenarnya Marta sedang mempertanyakan perintah Tuhan Yesus. Sebenarnya ia bertanya, "Mengapa engkau meminta hal semacam ini?" Dalam pikiran jasmani Marta yang belum bisa mencerna apa yang akan segera dilakukan Tuhan Yesus, membuka kubur itu adalah tidak masuk akal. Marta bukanlah orang pertama di Alkitab yang secara terbuka mempertanyakan perintah Allah. Sebagai contoh, ketika Allah menampakkan diri pertama kali kepada Musa dan memberitahu Musa bahwa ia telah dipilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir
Yang bisa dilakukan Musa hanyalah memberitahu Allah betapa ia tidak layak melaksanakan tugas yang begitu mengagumkan tersebut. Musa yakin bahwa Allah melakukan kekeliruan besar karena mengirim seseorang seperti dirinya, seseorang yang tidak dapat lancar berbicara dan tidak dapat memimpin. Setidaknya begitulah pikiran Musa. Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Contoh lainnya adalah perkataan Gideon yang didatangi oleh malaikat Tuhan ketika sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Hakim-Hakim 6 ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Beberapa kejadian yang tercatat dalam Alkitab ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak selalu bekerja sesuai dengan jalan pikiran kita. Kejadian-kejadian tersebut juga menunjukkan bahwa kita mungkin saja mengasihi Allah, menyebutnya Tuhan, tetapi juga dapat meragukan Allah. Namun yang paling penting dari kejadian-kejadian tersebut, kita diingatkan bahwa ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, bahkan jika itu tampak aneh bagi kita, kita harus taat. Hanya dengan ketaatan mutlak, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kembali kepada kisah Lazarus, kebanyakan dari kita ingin mengetahui secara terperinci apa yang sedang dilakukan Allah sebelum kita mentaatinya. Kita ingin mengintip rencana masa depannya bagi kita sebelum kita menuruti perintahnya. Kita ingin tahu kapan kita akan memperoleh pekerjaan yang lebih baik, kapan kita akan mendapatkan jodoh, kapan semua akan berubah, kapan Allah akan memenuhi kebutuhan khusus dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita cenderung meragukan Allah ketika Dia memberi perintah agar kita melakukan sesuatu yang tampak aneh atau bahkan tidak masuk akal. Di dalam Yohanes 11 ayat 39a, Tuhan Yesus tidak berkata, "Angkat batu itu dan aku akan membangkitkan Lazarus dari kematian." Namun Tuhan Yesus hanya berkata, "Angkat batu itu." Mengapa demikian? Jawabannya adalah meskipun kadangkala Allah menyatakan hal-hal tertentu kepada kita, namun ada banyak hal yang dirahasiakannya dan tidak diungkapkan kepada kita sampai waktu, situasi, dan hati kita siap. Sangatlah penting untuk memahami bagian dari sifat Allah ini dan juga penting untuk mengetahui bahwa kerap kali Allah tidak menyatakan kehendak rahasianya hingga kita taat pada kehendaknya yang telah dinyatakan. Di dalam Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Kadangkala Allah menyatakan hanya hal-hal yang perlu kita ketahui untuk membawa kita dari satu titik kepada titik tertentu dalam rencananya bagi kita, dan hanya setelah kita mengambil langkah ketaatan yang pertama itu, maka Dia akan memberitahu kita apa yang perlu kita ketahui untuk melakukan langkah berikutnya. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu akhir kisah Lazarus, yaitu terjadi mujizat terbesar yang pernah disaksikan Marta, Maria, dan siapapun yang ada di tempat itu saat itu. Dan itu semua terjadi karena mereka taat pada perintah Tuhan Yesus
dan mengangkat batu kubur Lazarus sehingga Lazarus dibangkitkan dari kematian. Allah ingin agar kita memahami dasar iman yang sederhana tetapi mendalam ini, yaitu percaya sebelum melihat. Kita harus percaya pada apa yang dikatakannya sebelum kita dapat melihat apa yang akan dilakukannya. Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kali ini. Apabila saudara merasa diberkati lewat renungan ini, silakan klik tombol like dan membagikan video ini agar dapat memberkati saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Terima kasih Bapa atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Ajarilah kami untuk selalu mempercayai-Mu, mempercayai kesetiaan-Mu, dan mempercayai firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan hari ini akan kami ingat dan lakukan dengan penuh ketaatan. Ya Bapa, pada saat ini kami ingin mengucapkan syukur dan memohon kepadamu agar Engkau memberikan berkat-Mu atas segala aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini. Jadikanlah kami sebagai alat-Mu untuk memberkati dan memuliakan nama-Mu. Berikanlah kekuatan, kebijaksanaan, dan kesehatan pada kami, sehingga kami dapat melakukan setiap tindakan dengan baik dan benar. Kami juga bersyukur atas Indonesia, negeri yang Engkau berikan untuk kami tempati ini. Kami memohon agar Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kasih karunia-Mu bagi pemimpin dan rakyat Indonesia dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Jadikanlah Indonesia sebagai negara yang damai, sejahtera, dan penuh berkat. Lindungilah Indonesia dari bencana dan kejahatan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan dan berkat-Mu yang melimpah bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.